Ya gulam, la tukhalitin nasa ma'al ama ma'al jahli ma'al ghaflati wan naumi. Ya gulam, wahai anakku, la tukhalid, jangan kamu berinteraksi, bergaul, berkomunikasi an-nasa kepada masyarakat ma'al ama, dengan kebodohan, dengan kebutaan, ma'al jahli, dengan kebodohan, ma'al ghaflati, dengan kelengahan. Jadi bergaul sesama umat, sesama masyarakat itu dianjurkan, tetapi jangan bergaul dengan cara yang buta, dengan kebodohan atau kelengahan. Khalidhum bil basirah, bergaullah dengan mereka, berinteraksilah dengan mereka bil basirati, dengan mata hati, wala ilmi, dengan ilmu, wal yaqdati, dengan kewaspadaan. Fa idza ra'aita minhum ma tahmaduhu fattabi'hu, jika kamu melihat masyarakat itu sesuatu yang terpuji, fattabi'hu, maka ikuti yang terpuji itu. Wa idza ra'aita minhum, jika kamu melihat dari mereka ma yasu'uka, sesuatu yang membuat kamu terpuruk, membuat kamu menjadi tidak baik, fajtanibhu, maka hindari, jauhi, waraddahum minhu, dan kembalikan mereka dari hal-hal yang tidak baik itu. Antum fi ghaflatin kulliyah, kamu dalam kelengahan kulliyatan, secara ya total. Kulliyah itu seluruhnya. Antum fi ghaflatin kulliyatin, kamu dalam kelengahan yang sesungguhnya atau totalitas anil haqqi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu alaikum bil yaqdati lahu, hendaklah kamu selalu ingat, waspada terhadap Allah. Alaikum biluzumil masajid, konsistenlah kamu untuk tetap berada di masjid. Maka suratus sholat, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saran atau nasihatnya Syekh Abdul Qadir, berupayalah menjadi orang yang selalu ingat, waspada terhadap Allah, dan istiqomah, konsisten di dalam berjamaah di masjid. Luzumul masajid itu selalu berada di masjid, paling tidak itu hatinya. Kalau enggak waktunya sholat ya urusan lainnya, tetapi nanti waktu sholat tetap harus ingat ada kewajiban kita melaksanakan ibadah. Di masjid itu simbol, terutama untuk bapak-bapak
Yang ideal sholat itu ya di masjid. Di samping itu memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak punya banyak wirid, itu sebenarnya cukup dengan membaca sholawat saja sebanyak-banyaknya. Ada aktivitas yang mudah untuk dilaksanakan orang awam itu. Yang pertama zikir dengan kalimat tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, maksudnya ingat kepada Allah, dzikran katsiran, dengan ingat sebanyak-banyaknya. Nah, orang dulu ingat Allah itu ya zikir baca kalimat tauhid la ilaha illallah, atau Allah saja, sedikit-sedikit Allah. Bahkan perintah Al-Quran wasabbihu bukratan wa asila. Zikir itu ada kalimat tauhid la ilaha illallah atau membaca tasbih. Ya terserah, tasbih subhanallah. Makanya ada orang baca tasbih itu dikaitkan dengan subhah. Subhah itu ini alat untuk menghitung tasbih. Jadi tasbih itu aslinya itu kalimatnya subhanallah. Nah, yang tasbih ini namanya subhah atau musabbahah, alat yang dipakai untuk bertasbih. Tapi yang gampang orang ngomong ini tasbih, nang dindi kok nggawa tasbih. Artinya itu hatinya selalu baca tasbih subhanallah. Termasuk akhir Ramadan kita nambah tasbih dengan sholat tasbih, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 300 kali. Itu kan kalau dihitung 300. Jadi ketika habis baca surat 15, terus rukuk 10, kemudian i'tidal 10, itu dihitung kan satu rakaat itu nanti 75. Kalau 2 rakaat berarti 150. Nah, kita sholat 4 rakaat 2 kali salam. Berarti pada saat sholat tasbih itu minimal tasbih yang di luar bacaan utama sholat itu ada 300. Terus nanti ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, sampai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka di antara hikmahnya sholat tasbih itu, pahalanya itu salah satunya diampuni Allah dosanya, baik yang lewat maupun yang terakhir. Bukan hanya itu, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Jadi ada. Terus dosa itu baik lahir maupun batin. Pokoknya ada 10. Itu khasiatnya sholat tasbih. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti kepada pamannya Sayyidina Abbas, yang paling tidak itu nikah iso setahun pisan. Kita program setahun pisan Ramadan dong. Tapi lumayan ya, kuwi malam ganjil kan sudah berapa kali. Kalau tidak bisa ya seumur hidup jangan sampai tidak pernah sholat tasbih. Ya alhamdulillah kita sudah ada peningkatan tambahan, gak ngenteni saumur.
ngenteni umur entek terus lali gak tahu ya. Minimal Ramadan bisa. Itu ditradisikan. Ya, mudah-mudahan nanti tamirnya siapa saja itu jadi rekam jejaknya itu diketahui. Karena ini iso itu setiap akhir periode takmir itu ada laporan kegiatan supaya takmir berikutnya nanti lihat, oh yang kemarin ini kegiatannya. Mungkin ada peningkatan, ditambah ya. Jangan sampai dikurangi. Nah, itu kaitannya dengan hati, berkaitan dengan masjid. Yaitu tadi memperbanyak baca sholawat. Ya, sholawat itu ya macam-macam. Yang paling sederhana ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling sederhana. Ada yang nambahi insawangane gak janggal, gak ngukuh, tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ada yang mengkritisi, ada sayyidina barang. Sayyid itu Gusti Allah. Tidak ada umat Muhammad itu ketika menyebut sayyidina Muhammad terus menganggap Allah itu seperti Nabi Isa, sejajar dengan Tuhan. Dan Rasulullah sudah antisipasi. Betapapun orang menghormati, Rasul itu ngasih garis, la tatruni kama tatrun Nasara Isa alaihi salam. Kamu jangan sampai mendewa-dewakan saya, menyanjung-nyanjung saya seperti orang Nasrani mendewakan Isa. Sampai akhirnya Nabi Isa itu alih status dari manusia biasa menjadi Tuhan, menjadi Nabi. Setelah itu terus naik derajatnya jadi Tuhan, atau paling tidak anaknya Tuhan lah. Ini anaknya kan berarti gosok marisi kerajaan nih. Itu insya Allah umat Islam sudah diantisipasi. Masih nyebut Rasulullah apa nggak sampai menganggap Rasul itu sebagai saingannya Allah. Kayaknya sholawat itu macam-macam. Sampai Allahumma sholli sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Ditambah-tambahi macam-macam. Tapi kok gak sampai. Nah, kemudian membuat umat Islam itu melampaui batas mensejajarkan Rasul dengan Allah. Ada sholawat yang digemari orang-orang tua dulu, karena itu sholawat orisinil. Ya disebut sholawat Ibrahimi atau sholawat Ibrahimiyah. Yang kita pakai sholat itu, yang ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Aslinya tidak pakai fil alamina. Jadi ketika kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid, itu boleh dipilih. Yang penting aja sampai kamu maca selawat dalam sehari. Tapi insya Allah nek sholat rutin ya mesti maca selawat. Nek nganggur-nganggur baca selawat juga lebih baik. Ada yang selawat politik untuk kepentingan. Ya, contohnya sholawat naria, kayak sholawat munjiat, sholawat bisnis ya. Penjaluan yang akeh kemarin sudah dijelaskan. Itu njaluk apa ya dalam sholawat naria dan sholawat munjiat.
ya gak apa-apa. Pumpung dikai kesempatan jaluk. Ada yang begitu. Bahkan ada sekelompok keluarga ya, itu mengadakan wirid rutin. Setiap hari itu ya satu keluarga, mulai dari saudara yang tertua, seanak putune, nanti sampai membaca 1000 kali sholawat nariyah. Itu patungan. Ya kayak ibu-ibu yang khataman. Jadi dibagi. Dulur tua seanak putune maca yang satu sedang. Iku nek sak keluarga wong 10 kan wis 1000. Minimal sehari itu 10.000 apa 10.000. Saya tahunya itu ya karena ada yang konsultasi, Ustadz gimana gini. Ya gak apa-apa, apik ae. Saya kasih alternatif ya. Tak tanya kenapa kok harus sholawat nariyah. Ternyata salah satu keluarga itu ada yang punya pengalaman mulai dari zaman masih muda. Setiap ada kebutuhan hajat apapun itu dibacakan sholawat nariyah 100 kali. Itu katanya mesti berhasil. Ini kan pengalaman orang sendiri-sendiri. Hingga diyakini sholawat nariyah itu sholawat paling ampuh. Tapi pengalaman pribadi orang itu bisa ditiru tapi hasilnya tidak sama. Ya boleh ikhtiar pengalaman. Dan kita juga sering begitu. Konsultasi kepada ustadz, pada kiai. Beritahu sampean maca iki wae. Insyaallah. Itu barangkali juga pengalaman kiainya atau ustadznya. Nah, ada yang ketika ditiru terus berhasil menurut perasaannya. Saya bilang menurut perasaan itu supaya kita tidak salah paham bahwa keberhasilan itu karena wiridan kita. Kalau arahnya sudah tasawuf itu harus disisihkan itu. Itu bagian dari ikhtiar saja, baca selawat sekian kali. Ketika berhasil, bukan jangan dianggap sholawatnya itu rawan, kalau tasawuf ya rawan jadi musyrik. Dan kemudian menjatuhkan martabat Allah. Kenapa? Karena kita punya perasaan maca sholawat nariyah ping 100 alhamdulillah Gusti Allah nuruti. Itu kan dalam tanda kutip seakan-akan kita gampang Allah itu disogok sholawat nariyah mesti mengabulkan. Tidak bisa Allah itu. Kita hanya diperintah ikhtiar dengan cara apa saja sesuai syariat. Tapi apapun hasilnya itu menjadi otoritas Allah. Maka apapun itu kembalikan. Nah, doa-doa wirid-wirid itu hanya sebagai sarana untuk menenangkan kita supaya fokus pada saat minta kepada Allah. Bisa mengandalkan dan menganggap bahwa yang kita lakukan itu menjadi penyebab. Allah itu hanya yang penting pokoknya ikhlas kita. Termasuk nek salat duha itu ojo njaluk rezeki wae. Walaupun doanya ada begitu. Nek wis biasa wis istiqomah itu terus
jaluke gak akeh-akeh. Terus ranjenengan ya Allah yang penting kula niki baik-baik saja. Wali hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Kanjeng Nabi dawuh aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajidan. Posisi terdekat bagi seorang hamba dengan Allah idza kana sajidan, ketika dia bersujud kepada Allah. Sujud itu lambang ibadah sholat. Jadi orang sholat itu puncaknya kan sujud, menunjukkan bahwa dia betul-betul patuh, sudah tidak berdaya, sampai akhirnya jungkel, paduke didekek lemah. Ya, itu simbol kepasrahan kita. Dan ketika sujud itu kata Rasulullah, itulah posisi terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam banyak saran, kalau minta apa-apa dengan cara sholat itu, di saat sujud itulah adukan persoalan yang dihadapi supaya Allah mengabulkan ya. Karena pada saat sujud itu berarti kita sudah betul-betul menyerah